pada pagi ini kita akan bahas tentang evaporasi. Ya, materinya sudah saya upload, jadi harapan saya sudah bisa pelajari. Kenapa kok evaporasi? Tentunya mungkin pernah saya sampaikan. Ya, pernah saya sampaikan bahwa evaporasi ini merupakan salah satu proses yang langsung, ya, langsung dari penggunaan sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Ya, masih ingat itu persamaannya? Yaitu Rn sama dengan A plus G besar ya, A besar, plus lambda E plus M plus P. Nah, itu lengkapnya, itu lengkapnya persamaan. Ya, jadi radiasi neto yang sampai di permukaan bumi itu akan digunakan oleh yaitu pemanasan udara atau naik turunnya suhu udara, kemudian naik turunnya suhu tanah itu G. Kalau udara tadi A ya, air itu. Kemudian digunakan untuk proses evaporasi, yaitu merubah cairan menjadi uap di permukaan tanah. Kemudian juga M dan P ini adalah gini, itu jadi satu sebetulnya. Itu dalam proses metabolisme. Ya. Itu ada alasan mengapa saya menyampaikan ini, tuh ada alasannya, ya, urutan kegiatan, urutan apa proses fisikanya ya gitu ya. Jadi tidak sembarangan saya comot-comot itu enggak ya. Jadi M dan P ini adalah, M itu adalah sebetulnya energi yang ada di dalam tajuk. Ya. Mungkin kalau saudara di dalam buku textbook ataupun pelajari iklim mikronya umpamanya itu, M itu adalah singkatan dari ya metabolisme sebetulnya, metabolisme, tapi terutama yaitu suhu atau energi yang tersimpan di dalam tajuk. Itu kecil memang. Plus P itu fotosintesis. Nah, kemudian fotosintesis sehingga M dan P ini jadi satu. Nah, itu tidak kita bicarakan karena itu bukan ranahnya bukan ruang lingkupnya klimatologi. Itu ruang lingkupnya ekologi atau fisiologi ya. Silakan aja itu nanti. Pak. Bagaimana? Iya, itu ruang lingkupnya ekologi pertanian. Ekologi pertanian, iya betul. Jadi ya metabolisme terutama fotosintesis ini. Nah, ini saya akan sampaikan nanti untuk bagaimana dengan tekanan udara, angin, awan dan sebagainya, itu adalah secara tidak langsung menggunakan energi neto yang sampai di permukaan bumi. Jadi efek tidak langsung ya, itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang langsung tadi. Jadi energi neto yang sampai energi atau sinar matahari yang langsung sampai permukaan bumi, itu namanya energi neto. Itu digunakan langsung oleh proses ataupun atau naik turunnya suhu udara dan naik turunnya suhu tanah dan proses evaporasi. Ya. Itu langsung. Nah, untuk yang tidak langsung itu ya, tidak langsung itu ada ya dalam proses pembentukan awan, terjadinya perubahan tekanan udara, angin, ya, hujan dan seterusnya. Itu dan sebagainya itu adalah pengaruh tidak langsung daripada energi neto yang sampai pada permukaan bumi, ya. Itu intinya itu. Ya. Paham ya? Jadi mengapa saya menyampaikan ini evaporasi topiknya itu karena efek langsung daripada energi neto yang sampai di permukaan bumi. Ya. Oke, paham ya? Oke. Ya baik, saya lanjutkan tentang evaporasi kalau gitu ya, masuk topik tentang evaporasi. Apa itu evaporasi? Merupakan proses fisis. Ya, saya kira tidak perlu tulis. Kalau memang sudah ada di sini, tidak perlu ditulis ya. Jadi supaya tidak repot, gitu ya, tidak ruwet.
Ya, lebih baik baca aja. Mungkin kalau sebetulnya materi itu saya upload itu di print kemudian dibaca ataupun disimak pada saat kita membahas. Sehingga kalau kurang jelas langsung bisa bertanya atau saya menerangkan enggak tepat atau enggak cocok langsung bisa ditanyakan langsung ataupun bisa dibahas langsung, ya. Gitu loh caranya. Baik, evaporasi merupakan proses fisis yang merubah bentuk larutan atau cairan menjadi uap dari suatu permukaan, ya, menjadi uap dari suatu permukaan ke udara atau ke atmosfer dan berlangsung secara kontinu. Ingat itu, ya, ke atmosfer dan berlangsung secara kontinu. Artinya apa? Setiap detik itu terjadi proses perubahan ini, ya. Perubahan daripada cairan menjadi uap. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, hanya kecepatannya aja yang berubah. Artinya itu tidak sama. Ya. Nah, sebelum itu coba diingat-ingat juga ini kebetulan di situ juga tidak ada, ya, tidak ada di dalam materi. Satuan. Nah, pernah mendengar satuan daripada evaporasi? Pernah mendengar atau belum? Satuannya apa? Evaporasi itu. Pernah mendengar? Belum ya? Ini satuannya hampir sama dengan curah hujan. Kalau evaporasi itu hilang. Katakan itu air itu hilang ke udara ataupun hilang ke atmosfer. Tapi kalau hujan itu adalah air yang datang ke permukaan bumi ataupun di dalam tanah. Ya, air datang itu namanya curah hujan, tapi kalau air hilang, sehingga satuannya sama, yaitu milimeter per hari atau milimeter per bulan, atau milimeter per tahun, ya. Bisa aja milimeter ini loh, Pak, kan bisa sentimeter, bisa. Sentimeter, bukan sentimeter persegi ya. Inci juga bisa. Desimeter, meter juga bisa. Tapi yang umum itu adalah milimeter atau inci. Ya. Nah, pengertian daripada 1 milimeter per hari, katakanlah evaporasi. Evaporasi sebesar 1 milimeter per hari. Itu pengertiannya gini. Jadi dalam setiap permukaan seluas 1 meter persegi, ya, 1 meter persegi, hilangnya air, ini evaporasi, sebesar 1 liter. Nah, mudah kan? Ya, mudah, sebesar 1 liter. Loh, kok bisa Pak ketemu 1 liter? Coba itu, ya, di dalam paper coba dibahas. Artinya itu bisa diuraikan 1 liter. Katakanlah luasan sekian, kemudian itu ibaratnya kubus ya. Kok kubus? Bukan sebagai katakanlah itu ruangan yang 3 dimensi. Kubik. Katakanlah 1 milimeter kubik ataupun 1 meter kubik. Ya, luasannya permukaannya kan 1 meter persegi, ya toh, luasan tanahnya. Kemudian yang dimaksud 1 milimeter ini adalah tingginya air. Ya, tingginya air. Ya. Jadi kalau tingginya air 1 milimeter pada luasan permukaan 1 meter persegi, nah, jadi volume air tersebut adalah 1 liter. Ya, 1 liter. Ya. Saya kira bisa bisa dihitung ya gitu. Mudah kan? Ya, konversinya mudah kan? Ya, betul. Coba nanti dicari ya, 1 meter kali 1 meter, dan tingginya 1 milimeter, itu berapa volumenya? Ya, dicari volumenya. 1 liter itu kan volume itu ya, ya toh? Ya. Nah, sudah tahu. Jadi ya gampang kan? Nah, jadi itu artinya demikian pula curah hujan nanti.
nanti Ibu Siska ataupun siapa yang menerangkan tentang curah hujan, satuannya sama. Jadi kebalikannya, jadi air yang jatuh setiap 1 meter persegi itu berapa liter? Ya, berapa liter? Ataupun berapa milimeter tingginya. Jadi satuan ini seakan-akan itu ukuran panjang, gitu. Bukan volume, tapi ukurannya panjang. Nah, oleh karena itu cobalah itu dikonversi, dan itu internasional, bukan ini karena Pak Didi, oh enggak, bukan saya yang coba menyampaikan saja, ya toh? Bukan saya. Mungkin di internasional itu lebih cenderung pada lebih mudah kalau itu satuannya inci, gitu ya. Ya, inci. 1 inci itu berapa senti, itu saudara sudah tahu. Nah, kembali. Jadi ukuran milimeter ini adalah tinggi air sebetulnya. Jadi permukaannya 1 meter persegi, katakan lebar 1 meter, panjang 1 meter, tingginya air itu adalah 1 milimeter. Nah, berarti kalau tingginya air 1 milimeter, itu kalau diukur dalam satuan volume itu adalah sejajar ataupun sama dengan 1 liter. Nah, untuk mudahnya gitu. Jadi air yang hilang luasan per meter persegi permukaan tanah. Sehingga kita bisa menghitung. Misalnya jumlah curah hujan 1 hari 10 mm. Berapa air yang tertampung di dalam tanah tersebut? Dalam luasan 2 hektar umpamanya itu. Ini kan mudah itu. 1 hektarnya itu 10.000 meter persegi. Ya kalau 2 hektar kan 2 kali 10.000 kali 10 liter. Nah, itu kan gampang ya. Gampang. Tapi itu tidak banyak yang paham. Demikian pula evaporasi. Kehilangan air itu umpamanya itu sebesar 5 mm per hari. Jadi kehilangan air dalam setiap meter perseginya itu berapa, misalnya 1 mm itu per meter perseginya, atau berapa 5 liter itu per meter persegi, 1 meter perseginya. Tapi kalau 1 hektar, ya tinggal ngalikan saja kan, mudah kan? Loh, itu loh. Itu jangan lupa ya, ini terus terang aja, ini banyak mahasiswa yang lupa nanti. Ini pengetahuan ini nanti dipakai di dalam menghitung kebutuhan air, ya. Berapa liter dan sebagainya, itu tentunya akan mudah. Nanti kalau saudara dengan dasar ini, tentunya saudara akan lebih mudah memahami. Ya, pengertian 1 mm curah hujan atau 1 mm evaporasi. Hanya bedanya curah hujan dan evaporasi itu adalah kalau evaporasi kehilangan dalam setiap 1 meter perseginya, ya permukaan tanah, luasan 1 meter persegi permukaan tanah. Kalau curah hujan itu berapa jumlah air yang ditampung oleh permukaan tanah seluas 1 meter. Kan sama itu. Keluar dan masuk gitu aja. Oke, kembali ke topik evaporasi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa proses fisika yang merubah bentuk cairan atau larutan menjadi uap. Ya, uap. Dari permukaan ke udara. Permukaan tanah maksudnya, permukaan tanah ke udara ataupun ke atmosfer, dan berlangsung secara kontinu. Secara alami, memang evaporasi di alam ini berlangsung secara laten. Apa artinya laten? Pada suhu di bawah titik didih air, dan merupakan salah satu bagian daripada daur hidrologi. Apa artinya laten? Ayo. Panas yang disimpan dalam uap air. Ya, itu panas laten. Tapi kalau laten itu sendiri, apa Mbak Dian? Terpendam. Laten artinya terpendam. Mbak Rahma, Mbak Dinda. Oke, terima kasih. Terpendam itu sama dengan tersembunyi atau ya katakanlah tersembunyi, tidak kelihatan, tidak kentara, gitu ya. Ya, ya. Itu namanya. Nah, jadi artinya, saya ulang, evaporasi di alam berlangsung secara laten, artinya tersembunyi atau tersimpan gitu ya. Pada suhu di bawah titik didih, artinya tidak melalui titik didih uap air tersebut. Jadi proses perubahan cairan menjadi uap tersebut kalau di alam, ya,
ini tidak lewat titik didih, langsung. Jadi kepanasan langsung hilang gitu. Jadi kalau lewat titik didih berarti kan suhu awal dulu, kemudian mulai titik didih, titik uap, kemudian uap. Kan gitu, ada 3 tahapan. Ya. Jadi itu bedanya perubahan cairan atau proses evaporasi di alam maupun di suatu ruangan, ya, atau dalam teori itu bedanya di situ. Tidak melalui titik didih itu kalau secara alami. Nah, baik, itu nanti kita bahas secara detail setelah ini. Nah, bidang-bidang yang mengalami proses evaporasi itu adalah permukaan air. Ya, jadi permukaan air itu mesti mengalami evaporasi. Kemudian permukaan tanah. Ya, tentunya permukaan tanah yang mempunyai kandungan air, ya. Kemudian pada tanaman atau vegetasi, itu yang namanya transpirasi tadi. Kemudian demikian pula pada makhluk hidup yang lainnya, juga mengalami transpirasi. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pelepasan uap air secara alami? Ataupun kita memahami bagaimana mekanisme perubahan cairan menjadi uap. Itu cobalah. Kemarin minggu yang lalu sudah saya singgung ya tentang bagaimana proses katakanlah asan, ya, adanya energi dan suhu bedanya apa. Nah, coba itu nanti dibaca lagi tentang suhu ya. Jadi sebetulnya mekanisme perubahan cairan menjadi uap itu hampir sama perubahannya. Jadi pada dasarnya bahwa setiap permukaan benda apa saja, ya, bahwa setiap permukaan pada setiap benda yang terpanasi dari itu terdiri rangkaian molekul-molekul, ya, terdiri atas rangkaian molekul, ya. Bila mana rangkaian molekul tersebut menerima energi atau panas, maka molekul tersebut akan bergerak. Ya. Nah, pergerakan inilah, ya. Jadi kalau satuan gerak disebut suhu, tapi kalau jumlah energi yang untuk menggerakkan molekul itu namanya energi kinetis atau panas. Ya. Jadi akibat pergerakan molekul tersebut menerima energi atau panas, maka molekul tersebut akan bergerak. Nah, pergerakan semakin cepat, ya, pergerakan molekul tersebut semakin cepat tentunya identik dengan jumlah energi panas yang dihasilkan ataupun yang tersedia. Jadi energi semakin banyak, gerakan molekulnya semakin cepat. Ya. Itulah yang disebut sebagai energi kinetis. Energi kinetis. Nah, masih ingat kan? Itu kalau secara umum. Nah, sekarang bagaimana dengan pelepasan atau mekanisme pelepasan uap air menjadi air? Di situ sudah saya gambarkan, ya, pada halaman ke berapa, 3 atau 4 itu ya. Nah, bila sinar matahari itu sampai ke permukaan bumi, ya, disitulah ya energi kinetis katakanlah secara fisika, ya, bergerak ataupun semakin banyaknya energi kinetis di permukaan, maka akan cepat menggerakkan molekul air, ya, karena di permukaan air secara cepat, sehingga dengan cepatnya pergerakan molekul air inilah, maka suatu saat molekul air itu akan terpelanting ke udara. Nah, terpelantingnya molekul air ke udara ini diikuti dengan membawa energi yang kita kenal sebagai energi laten, ya, atau panas laten. Ya. Terus bergerak, itulah gerakan ke atas ini, ya. Jadi pergerakan molekul tadi lepas dari suatu, ya, lepas dari permukaan dari air melepas ke udara, itu selalu bergerak ke atas.
tidak ke samping. Ya mungkin ada ke samping tapi beda. Secara umum bahwa itu bergerak ke atas. Karena panas kan, bergerak ke atas, itulah yang disebut sebagai proses konvergen. Ya, konvergen. Ya jangan dibayangkan cuma satu molekul, kan jutaan ataupun banyak sekali ya. Saya katakan banyak itu tak terhingga bayangnya. Dan itu terjadi setiap saat. Ya. Tentunya semakin banyak energi yang sampai ke permukaan bumi, tentunya semakin banyak terjadi lentingan. Katakan itu lepasan-lepasan molekul air ke udara ataupun ke atmosfer. Sehingga bergerak ke atas molekul-molekul tersebut. Nah, suatu saat menemui titik embun ataupun juice point. Ya, kalau titik embun atau juice point tersebut berada dekat permukaan tanah, katakanlah 1 meter, setengah meter, dekat lah. 1 meter atau setengah meter, 2 meter dari permukaan bumi, tentunya itu akan terjadi kabut. Ya, kan sudah saya sampaikan ya. Kemudian kalau itu ketinggiannya, ya katakanlah itu pada ketinggian awan rendah umpamanya, itu disitulah titik embun tersebut merubah ya molekul-molekul air tersebut ya yang membawa panas laut tersebut menjadi titik-titik air lagi. Itulah yang disebut sebagai proses kondensasi ya. Jadi perubahan uap air menjadi titik-titik air lagi itu namanya proses kondensasi. Masih ingat ya? Nah, kalau titik embunnya ini ataupun juice point-nya ini berada di tengah-tengah, ketinggian tengah. Disitulah akan juga terjadi kondensasi juga. Sehingga terbentuk awan ataupun kalau dekat dengan permukaan bumi namanya kabut. Kalau di atas katakanlah awan atau awan rendah, ya. Kemudian terbentuk awan sedang, awan tinggi, itu karena disitulah proses kondensasi terbentuk atau terjadi di mana titik embun berada. Artinya itu keberadaan titik embun itu berada pada stratum tertentu, sehingga terbentuknya awan rendah, awan sedang maupun awan tinggi. Nah, secara tidak langsung semacam itu. Itulah proses fisika alam. Ya. Nah, jadi paham ya? Jadi mulai dari sinar di situ ada medianya, ada energi kinetis, menghasilkan energi kinetis, ya. Nah, kemudian molekul-molekul ini selalu bergerak ke atas dan gerakan atas ini akan terus, itu namanya konvergen, ya. Atau perjalanannya ini namanya konvektif gitu ya. Tapi prosesnya itu adalah proses konvergen. Jadi pergerakan massa udara ya, bergerak ke atas ini namanya konvergen, ya, karena panas bergerak ke atas. Nah itu. Dan suatu saat mengalami perubahan, ya, perubahan bentuk dari uap air menjadi cairan, ini yang disebut sebagai kondensasi. Ya. Di mana letaknya kondensasi? Bisa mulai dekat permukaan sampai dengan ketinggian yang paling tinggi. Ya. Sehingga terbentuk kabut, awan rendah, awan sedang maupun awan tinggi. Ya. Sesuai dengan keberadaan juice point, keberadaan daripada juice point. Nah, lain dengan nanti, bagaimana itu terbentuknya awan vertikal, artinya cumulus nimbus namanya. Itu terbentuk mulai dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian yang sangat tinggi. Itu disitulah ada konvergen dan divergen secara mikro itu langsung bersinggungan. Ya. Kalau massa udara massa udara dingin bergerak ke bawah itu namanya divergen. Jadi berlawanan ataupun lawan arti daripada konvergen. Jadi kalau konvergen itu massa udara panas bergerak ke atas namanya konvergen. Kalau massa udara dingin ya bergerak ke bawah itu namanya divergen. Nah, persinggungan antara konvergen dan divergen inilah terjadi proses kondensasi. Yaitulah akhirnya terbentuk awan
vertikal atau yang dinamakan awan cumulus nimbus. Ya, itu yang banyak petir, banyak ya dan sebagainya. Artinya itu kalau termasuk awan vertikal. Nah, itu. Jadi itu secara garis besar apa yang sudah saya sampaikan itu ini coba dipahami. Ada yang kurang paham? Sudah ya, paham ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjutkan kalau sudah. Nah, kita kenali dengan berbagai istilah evaporasi. Jadi evaporasi itu dinamakan evaporasi itu harus sesuai dengan kondisinya ya. Artinya itu dari mana permukaan ataupun dari apakah dari jaringan hidup atau tidak ataupun dari air saja itu namanya beda. Sehingga itu tepat kita mengatakan gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah namanya ini ya. Namanya adalah evaporasi permukaan air bebas. Saya kira sudah tidak perlu catat ini karena di situ sudah ada. Yaitu evaporasi pada permukaan air saja. Jadi di dalam air tersebut tidak ada tanamannya, ya. Hanya hanya air tersebut hilang karena penyebabnya adalah evaporasi saja. Itu namanya yaitu evaporasi permukaan air bebas. Namanya panjang memang. Ya, namanya panjang. Evaporasi permukaan air bebas. Yaitu evaporasi yang terjadi pada permukaan air saja. Jadi di dalam air tersebut tidak ada tumbuhannya, tidak ada air, bukan hilangnya air karena dicucuk burung atau diminum atau dipakai cuci tangan, tidak. Akan tapi hanya karena evaporasi saja, hilang karena proses evaporasi. Itu namanya evaporasi permukaan air bebas. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu proses transpirasi. Itu saya kira sudah tahu semuanya, yaitu evaporasi pada vegetasi ataupun makhluk hidup. Tentunya dari jaringan hidup, dari jaringan tanaman yang hidup kan gitu ya. Jaringan makhluk hidup ataupun vegetasi. Ya. Nah, secara khusus yang ketiga yaitu evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah sebetulnya secara khusus ya. Ini hanya evaporasi yang terjadi atau penguapan air pada permukaan air. Ya, permukaan air di dalam tanah saja atau lahan. Jadi kalau lahan berair ataupun lahan kecuali lahan kering ya, kering betul itu. Kalau nggak ada airnya kan berarti kan tidak ada yang diuapkan, itu berarti seperti kita melihat gerakan air ke atas atau fata morgana. Fata morgana itu tidak lain adalah pelepasan energi kinetis ke udara. Ya. Panas ke udara itu melepas lagi secara konduksi ke udara, itulah yang kita kenal dengan fata morgana, seperti gerakan air gitu ya. Misalnya kalau pada siang hari ya jam 1, jam 12, jam 1 siang itu di atas permukaan aspal ya, jalan beraspal itu tentunya itulah ada gerakan seakan-akan fata morgana. Ya, bayangan itu yang bisa tertangkap oleh mata, ya bisa dilihat oleh mata. Itu namanya evaporasi. Ya, kalau pada lahan, tapi kalau tidak ada airnya namanya fata morgana. Ya. Fata morgana. Jadi jangan lupa itu. Nah, keempat adalah evapotranspirasi. Jadi istilah ini adalah evaporasi yang terjadi pada permukaan lahan yang bervegetasi. Jadi kalau pada tanah gundul tadi namanya evaporasi saja. Tidak ada tanamannya, tidak ada makhluknya di situ. Tapi kalau evapotranspirasi disitulah evaporasi yang terjadi pada permukaan lahan yang bervegetasi. Jadi ada tanamannya. Loh, bagaimana kondisi tanaman? Itu lain lagi. Ya, lain lagi namanya. Jadi pokoknya yang penting ada tanaman, baik tinggi, rendah, ataupun semak, ataupun ya tanaman serata 1, 2, 3, dan seterusnya itu tidak penting. Yang penting disitulah terjadi evapotranspirasi. Nah, kemudian dari lahan yang bervegetasi tersebut itu terbagi beberapa. Dua, katakan terbagi dua. Yang kelima yaitu evapotranspirasi aktual. Artinya apa? Evapotranspirasi pada permukaan lahan yang vegetasi di mana kandungan air tanah kurang atau di bawah kapasitas lapang. Ya.
Ini sehingga seakan-akan meskipun ada tanaman, syaratnya ada tanaman, tapi kandungan air di dalam tanah itu di bawah kapasitas lapang. Jadi kering ya, agak kering. Tapi sehingga dalam hal ini ya air itu betul-betul terikat oleh partikel-partikel tanah di apa ya, di pori-pori mikro gitu ya. Mungkin kalau saudara sudah pernah dapat tanah ya, sudah dapat tanah atau belum? Sudah ya, kenal pori-pori makro dan mikro. Wah. Sehingga terikat di dalam pori-pori mikro ataupun misal-misal tanah, ya, sehingga tidak bisa lepas, sulit. Ya, lepas ke udara itu sulit karena ya terikat kuat gitu ya, kuat. Tapi di permukaan tanah tetap ada vegetasi. Ya, urusan vegetasi tinggi rendahnya tidak penting, yang penting ada vegetasi. Nah, sekarang ada ketentuan lain, yaitu nomor 6, yaitu namanya evapotranspirasi potensial. Nah, agak beda dengan yang aktual tadi. Kalau potensial itu jumlah air, katakan evapotranspirasi potensial ini adalah jumlah air yang diuapkan dan yang ditranspirasikan oleh tanaman hijau yang pendek. Nah, kata-kata pendek ini penting. Dalam suatu waktunya tertentu, tanaman menutup sempurna, artinya menutup permukaan tersebut sempurna. Tanaman seragam tingginya, jadi kalau tingginya 5 cm, ya 5 cm semua. Dan tidak pernah kekurangan air. Ya. Maksudnya itu tanah tersebut cukup air. Artinya cukup air itu biasanya dalam kondisi kapasitas lapang. Jadi setiap jenis tanah itu kan kapasitas lapangnya kan beda-beda. Nilai pF-nya itu juga beda-beda, iya toh? Ya sudah tahu ya, sudah. Potensial air di dalam tanah dalam kondisi kapasitas lapang, pF-nya berapa? Nah, sudah tahu. Jadi ada persyaratan ini. Jadi evapotranspirasi potensial itu kenapa kok diuraikan semacam ini? Karena apa? Disinilah nilai evapotranspirasi itu nilai yang paling besar dibandingkan dengan nilai-nilai evaporasi lainnya. Ya. Sehingga dalam hal ini nilai evapotranspirasi suatu lahan itu digunakan di dalam menentukan kebutuhan air bagi tanaman. Ya. Karena tanaman itu kan membutuhkan air di samping untuk proses metabolisme ya dipecah untuk sebagai energi, juga untuk proses mempertahankan nilai turgor dalam sel ya, ataupun dalam mempertahankan ya katakanlah sitoplasma tetap dalam kondisi sekian persen ya, kadar airnya dalam tanaman tersebut tidak kurang dari 80% umpamanya. Kalau kurang dari itu namanya hidrolisis, sehingga itu akan terjadi kematian ataupun tidak, katakanlah tanaman terjadi gangguan. Ya. Nah, kembali. Jadi nilai evapotranspirasi potensial ini merupakan nilai yang dasar digunakan di dalam menentukan kebutuhan air bagi tanaman. Ya. Di situ ada persyaratan. Ya. Jumlah air yang dilakukan, tanamannya harus pendek. Umpamanya ketinggian 5 cm, ya 5 cm semua, tidak boleh. Nah, nanti kalau tumbuh Pak, dipotong. Harus sama. Ya. Kecuali kalau memang digunakan untuk penelitian. Umpamanya, cobalah saya bandingkan, misalnya ini permukaannya saya tutup dengan rumput. Ya. Ada yang saya tutup dengan tanaman sayuran, tapi tetap menutup sempurna. Sehingga tanamannya rapat. Kemudian yang tutup dengan tanaman jenis-jenis perdu dan seterusnya dalam setiap 1 meternya, ya. Sehingga berapa nilai evapotranspirasi potensialnya? Ini sebetulnya bisa dihitung, bisa dibandingkan. Asalkan mempunyai persyaratan yang sama, inilah sebetulnya nilai evapotranspirasi itu tidak beda. Jadi nilai evapotranspirasi potensial dengan persyaratan semua permukaan tanah itu tertutup rapat, tanamannya seragam,
dan pendek, itu tentunya nilai evapotranspirasi itu akan relatif sama. Saya katakan relatif sama. Ya, sama. Katakanlah relatif sama. Nah, salah satu alat yang digunakan di dalam mengukur evapotranspirasi ini adalah, mungkin sudah disampaikan oleh asisten, yaitu yang dikenal dengan alat yaitu lysimeter. Ya. Saudara bisa melihat ataupun bisa browsing ya, untuk melengkapi informasi saya. Saudara bisa melihat ataupun browsing lysimeter. Lysimeter itu banyak sekali macamnya, mulai dari timbang, drainase, ya, dan sebagainya. Itu banyak sekali, dan model-modelnya banyak sekali, sehingga kita bisa kenal itu. Ya. Intinya di dalam evapotranspirasi potensial tersebut itu adalah terdiri dari, katakanlah itu mudah, kita bisa membuat kok. Saya pernah membuat, tapi ya karena labnya pindah, ya digunakan orang lain gitu aja. Itu saya rancang sendiri saat itu ya. Nah, intinya pada prinsipnya bahwa evapotranspirasi potensial ini sama dengan seperti apa yang kita memahami dalam satuan tadi. Yaitu misalnya aja 5 mm. Umpamanya itu, satuannya kan milimeter kan. Artinya apa? Di dalam setiap 1 meter persegi. Jadi luasan evapotranspirasi atau lysimeter ini adalah bisa 1 meter, 2 meter, ya, 4 meter, ya, kelipatannya. Ya. Bisa Pak 3 meter. Kalau 3 meter itu nanti untuk dibagi 3, ya itu nanti akan. Nah biasanya itu yang standar itu adalah cuma 1 meter permukaannya. Ya. 1 meter persegi. Ya, luasnya 1 meter persegi. Jadi pengertiannya sama gitu. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau kita memahami lysimeter itu sebetulnya sudah paham, oh ini satuannya pasti milimeter karena tingginya air saja yang dihitung. Luasannya sama, yaitu 1 meter persegi. Ya, luas permukaannya sama. Itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Sekarang apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap evaporasi? Saya kira di situ juga sudah ada ya. Faktor yang berpengaruh terhadap proses evaporasi atau penguapan, yang pertama adalah radiasi matahari. Saya kira sudah ya, sudah ada. Jangan dicatat, ya. Tapi coba nanti berusaha bagaimana penjelasannya itu beda-beda emang. Tingginya radiasi matahari menyebabkan tingginya panas yang diterima di suatu permukaan. Sehingga memacu perubahan air menjadi uap air secara cepat. Karena itu semakin banyak energi matahari yang sampai ke permukaan bumi, itu intinya semakin cepat terjadi proses evaporasi. Ya. Sebaliknya demikian. Ya. Bagaimana dengan suhu? Yang kedua adalah faktor suhu. Tingginya suhu akan memperbesar perbedaan tekanan uap air. Ya. Tekanan uap air itu ya simbolnya sudah tahu ya, itu yang sudah saya sampaikan ini, ataupun yang ada di dalam buku ini. Antara permukaan air atau permukaan vegetasi dan atmosfer di atasnya. Sehingga akan mempercepat proses evaporasi, demikian pula sebaliknya. Jadi perbedaan potensial antara suatu permukaan dengan permukaan di atasnya, ini juga terjadi proses ataupun terjadi proses konvergen. Jadi sebetulnya proses konvergen itu tidak lain adalah secara tidak langsung adalah di samping tadi tekanan kuat untuk bergerak ke atas, juga terjadi perbedaan potensial atau perbedaan kerapatan atau perbedaan tekanan. Jadi tekanan itu selalu bergerak, atau massa udara itu selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Itu secara alami. Di teori juga gitu, sama itu. Ya toh? Jadi sama sebetulnya ya. Itu suhu, pengaruh suhu. Yang ketiga, pengaruh daripada kelembapan nisbi. Ya saudara, meskipun belum paham tentang kelembapan nisbi atau kelembapan udara nisbi, dalam kondisi udara kering, artinya bahwa kelembapan
nisbinya rendah, maka evaporasi berlangsung secara lebih cepat dibandingkan dengan kondisi udara dengan RH atau relatif humidity-nya tinggi. Demikian pula sebaliknya. Ya. Jadi pada kondisi kelembapan tinggi, ya, itu akan evaporasinya akan rate-nya akan rendah. Ya. Itu. Yang keempat adalah tentang angin. Fungsi angin adalah memindahkan panas dari satu ke tempat yang lain. Artinya apa? Babak angin ini bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ya, tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Artinya apa? Bagaimana kalau daerah panas, Pak? Daerah panas itu adalah daerah yang tekanannya justru rendah. Ya. Makanya tropis itu dikatakan sebagai zona panas bertekanan rendah. Karena apa? Massa udara itu selalu bergerak ke atas. Selalu terjadi proses konvergen. Nah, kalau selalu terjadi proses konvergen, itu dikatakan bahwa zona tersebut adalah zona tekanan rendah. Nah, oleh karena itu dikenal zona tropikanya adalah zona tekanan rendah ekuator. Ya. Loh kan panas, Pak. Iya, panas itu adalah banyak inersi, kemudian menyebabkan proses konvergen. Selalu bergerak menuju ke tekanan yang lebih rendah. Ya. Misalnya kalau daerah dingin menuju ke ekuator, iya, karena apa? Disitulah massa udara di ekuator ini selalu bergerak ke atas dan diisi oleh massa udara di sekitarnya yang bersifat agak dingin. Artinya itu relatif lebih dingin dibandingkan dengan di daerah ekuator. Kalau sudah di ekuator tentunya dipanasi kemudian bergerak lagi ke atas atau sebagai konvergen. Ya. Itu. Jadi angin adalah berfungsi pada dasarnya adalah memindahkan panas satu tempat ke tempat yang lain. Tapi di dalam hal ini tingginya kecepatan angin akan menurunkan tekanan udara di atas suatu permukaan sehingga mempercepat proses evaporasi. Ya. Jadi misalnya kalau ada suatu permukaan panas gitu ya, kita tiup, akhirnya itu juga akan mempercepat proses evaporasi. Ya. Nah, kemudian yang kelima susunan air. Nah, susunan air itu viskositas, mungkin ataupun kepekatan ataupun sesuatu yang terlarut di dalam air. Ya. Cairan yang pekat akan memperlambat proses evaporasi dibandingkan dengan air murni. Nah ini, coba kata-kata ini, sebetulnya kata-kata yang apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu sebetulnya bisa dipakai dasar untuk menciptakan suatu teknologi. Contohnya ini, susunan air aja. Ya, contoh ini susunan air ya. Jadi sebetulnya susunan air itu kan viskositasnya tinggi. Jadi kalau cairan yang pekat itu mempunyai viskositas yang tinggi. Artinya apa? Artinya bahwa itu bisa kalau secara fisiologis, katakan di dalam tubuh tanaman, di dalam cairan sel itu kan mempunyai viskositas tertentu, artinya mempunyai kepekatan tertentu. Jadi kalau terjadi perubahan kepekatan di dalam cairan sel atau sitoplasma, ya, cairan sel itu disebut sebagai sitoplasma, maka akan terjadi perubahan, misalnya aja menutupnya stomata, ya, dan sebagainya. Artinya itu menghambat daripada proses evaporasi. Ya. Dibandingkan dengan cairan yang mempunyai air murni saja. Ya. Jadi sebetulnya itulah sebetulnya kalau tempo hari sudah saya sampaikan. Ya. Misalnya aja tempo hari contohnya dalam suatu membran. Membran sel itu kan ada dua, ekstern dan intern. Kalau intern itu mengatur viskositas ataupun mempengaruhi aktivitas daripada di dalam organel sel yang ada di dalam sitoplasma, seperti mitokondria. Mitokondria itu ada hubungannya dengan proses pernafasan, ya, respirasi. Ya. Tapi kalau membran di luar, katakanlah ekstern, ya, itu mengatur, membuka, menutupnya stomata.
Loh, kok bisa Pak? Iya, membuka dan menutup stomata ini dikendalikan karena perbedaan kepekatan daripada larutan yang ada di dalam membran. Jadi kalau pekat menjadi lebih pekat, ya, stomatanya akan menutup. Ya. Ini tergantung pada jenis tanaman. Maka dari itu di dalam menciptakan suatu tanaman baru yang tahan kering pamannya. Misalnya ubi kayu yang jenis itu tahan kering gitu ya. Tentunya itu salah satu gunakan bagaimana merubah, ya katakanlah terjadi kepekaan perubahan cairan di dalam suatu membran ataupun dalam suatu sitoplasma. Ya. Sehingga peka. Jadi cairan yang pekat ataupun perubahan terjadinya perubahan kepekatan inilah yang berpengaruh terhadap mekanisme metabolisme di dalam apakah itu transpirasi, respirasi maupun evaporasi. Ya. Pada tanaman. Nah, ini sebagai dasar gitu. Ya, sebagai dasar. Contohnya kemarin saya kebetulan hari Minggu saya ke lapangan ya. Di satu tempat kemarin di lereng Semeru Selatan. Lereng Semeru Selatan. Jadi pada ketinggian kurang lebih 700-800 ya. Nah, di situ petani itu ataupun daerah tersebut itu sering mengalami mengalami terjadinya kabut pagi. Ya. Kabut itu setiap saat, pagi sering, siang kadang-kadang masih ada, sore lebih-lebih. Ya. Nah, pengaruh daripada kabut ini pada tanaman kopi, misalnya aja itu seringkali menggugurkan bunga-bunga kopi. Ya. Nah, bunga-bunga kopi ini kalau sudah gugur karena pengaruh kabut tadi, itu setahun 2 tahun lagi itu baru muncul bunga. Sehingga petani tersebut dinyatakan gagal panen. Nah, itu kemarin sambatnya ataupun masalahnya itu petani di lapangan itu. Loh, bagaimana Pak sekarang permasalahan atau mengatasinya? Ya kalau dari segi iklim mikro, nah ini saudara mungkin kalau mau mempelajari iklim mikro tentunya akan ketemu saya juga, insya Allah ya, insya Allah ketemu saya. Kita membahas lebih ke hal yang praktis. Ini kan dasarnya semua ya. Kemarin saya sarankan, cobalah itu dilakukan pemanasan kebun. Loh, gimana? Pemanasan secara terbatas. Ya, sehingga mengusir ataupun meningkatkan suhu di kebun tersebut dengan cara pembakaran, katakanlah itu daun-daunan yang hijau, ya kan menghasilkan CO2, menghasilkan CO2 itu kan ya smoke, menghasilkan smoke sehingga akan meningkatkan suhu. Sehingga kabut itu tidak akan terbentuk di situ. Itulah namanya pemanasan kebun secara terbatas. Sehingga nanti kalau itu dilakukan pada waktu tertentu tentunya kabut tersebut tidak lagi merugikan ataupun dengan cara menggugurkan daun-daun atau menggugurkan bunga daripada kopi. Karena apa? Titik embun, jus point yang berada di sekitar kebun ataupun di dalam kebun tersebut itu akan berubah menjadi bukan titik embun, tapi di atasnya titik embun, sehingga tidak terjadi proses kondensasi di situ. Nah, itulah sebetulnya salah satu contoh kemarin yang saya sampaikan. Oh iya Pak, masuk akal gitu ya. Akhirnya diterapkan. Ada beberapa yang sudah menerapkan tapi hasilnya bagus sehingga tidak terjadi kerontokan daripada bunga kopi. Ya. Itu bisa diterapkan. Itu secara mikro. Teorinya gampang, itu gampang sekali itu, gampang sekali. Tapi teorinya ini yang perlu dipikirkan ya, gitu pemahaman ini, pengertian yang dalam ini. Harus paham betul gitu ya proses fisikanya secara alami. Nah, itu salah satu contoh kemarin. Jadi ada di samping itu juga ada hubungannya dengan kalau banyaknya smoke yang ada di dalam kebun tersebut, tentunya akan mempunyai peran yaitu menyeragamkan munculnya bunga secara serempak. Ataupun terjadi pembungaan secara serempak pada tanaman kopi. Ya.
Bukan menggugurkan, justru menyeragamkan. Karena apa? Di situ ada hubungannya dengan proses inisiasi bunga. Artinya merangsang munculnya bunga secara serempak. Jadi melalui apa Pak? Tentunya disitulah ada hubungannya dengan peningkatan CO2 di sekitar situ. Di sekitar kebun tersebut, sehingga proses fotosintesis atau akan berlangsung cepat, ya, disitulah akan muncul banyak bunga. Ya. Itu ceritanya panjang itu, sebenarnya cerita. Tapi ada dasar teori secara rumus-rumus ada itu, ya ada rumusnya, ya. Tapi di sini tidak saya sampaikan karena memang itu terlalu menyimpang dari klimatologi di lingkupnya. Ini contoh aja di dalam bagaimana kita menerapkan klimatologi ini di bidang pertanian. Sebetulnya mudah, banyak ya contoh-contoh yang saya sampaikan. Itu kembali ke sini aja, ya jangan terlalu jauh. Meskipun itu ada hubungannya dengan iklim. Ya. Itu yang kelima, tentang susunan air. Jadi susunan air itu ada hubungannya dengan kepekatan ya. Larutan, misalnya air comberan, air larutan apa saja, itu merupakan susunan air. Ya. Termasuk air murni. Air murni itu susunan airnya adalah 0, artinya hanya H2O saja. H2O saja. Yang keenam adalah luas permukaan. Faktor keenam ini adalah semakin luas permukaannya, semakin cepat proses evaporasi terjadi. Sekarang contoh konkret aja. Di dalam satu luasan 1 meter persegi, diisi air, di situ ada 2 tempat, ya. Satunya 1 meter persegi diisi air murni saja, ya. Kemudian satunya itu diisi tanam-tanaman, kiambang atau kiapu ataupun enceng gondok, ya tahu ya, tanaman air. Nah sekarang pertanyaan saya, kecepatan respirasi yang mana? Jadi proses kecepatan evaporasi mana di antara 2 tersebut? Yang paling cepat proses evaporasinya di mana? Yang tertutup enceng gondok atau yang terbuka? Yang terbuka, nggak ada tanamannya. Oke, Mas Rado? Yang terbuka atau yang tertutup dengan tanaman enceng gondok? Yang terbuka, yang tidak ada enceng gondoknya. Oke, sebentar, ini menampung yang lain. Yang lain? Pendapat yang lain? Mana? Yang tercepat, katakanlah yang paling cepat di antara 2 tadi. Yang terbuka, airnya yang terbuka atau yang tertutup ya oleh tanaman air atau enceng gondok contohnya. Ayo. Yang terbuka, Pak. Yang terbuka, Mbak Dian. Oke. Yang lain? Terbuka. Yang terbuka, Pak. Yang terbuka, Pak. Oke, Mbak Ayu ya. Benar. Terbuka, Pak. Terbuka, Pak. Terbuka, Pak. Yang terbuka. Ya. Terbuka. Semua terbuka ya? Ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang coba tadi hubungkan dengan ini ya. Luas permukaan. Jadi, nomor ini. Luas permukaan semakin luas, permukaannya semakin cepat proses evaporasi terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa katakanlah pada permukaan air saja, itu luasnya kan cuma 1 meter persegi. Ya. Tapi kalau dengan ada tanamannya, berarti luas tanaman tersebut, luas daunnya, juga ada di situ, juga bisa sebagai sarana proses perubahan cairan menjadi uap air. Di samping permukaan itu sendiri mengalami proses evaporasi. Iya? Loh. Iya? Bagaimana? Oh iya. Jadi kan permukaannya bertambah itu. Meskipun sama-sama 1 meter persegi. Bagaimana? Berarti yang tertutup oleh tanaman ya, Pak? Ya, karena apa? Yang tertutup tanaman itu karena proses evaporasi itu kan di situ terjadi proses evapotranspirasi. Kalau pada permukaan saja itu nih
terjadi hanya proses evaporasi saja. Ya toh? Nah, kita tahu bahwa nilai evapotranspirasi itu lebih besar nilainya dibandingkan ataupun lebih cepat hilangnya air dibandingkan dengan nilai evaporasi saja. Ya. Itu loh, coba faktor-faktor ini coba dicermati gitu ya, dihubungkan satu dengan yang lain. Ya, misalnya air comberan dibanding dengan air murni, cepat mana? Ayo cepat mana kira-kira? Kalau air comberan sama-sama luasnya, terbuka semua. Murni. Air murni. Air murni, Pak. Air murni, Pak. Ya. Mbak Tepat Ria. yang murni, Pak. Ya, Mbak Ria. Itu. Jadi sebetulnya cobalah itu, karena apa? Kita suatu saat menghitung luas daun ya. Luas daun, misalnya luas daun itu 2 meter persegi, tapi berada dalam luasan cuma 1 meter. Bisakah itu terjadi? Bisa. Ya, bisa. Tapi indeksnya itu tidak efisien, kan gitu ya, tidak efisien. Tapi yang jelas bahwa luas permukaan secara umum bahwa semakin luas permukaannya tentunya semakin cepat terjadi proses evaporasi. Ya, kelihatannya luasnya sama, tapi kita lihat di situ terjadi proses evaporasi dan transpirasi. Itu nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan yang hanya proses evaporasi saja. Ya, itu. Cermati ya, artinya itu kita harus sedikit bisa menghubungkan faktor satu dengan yang lain ya. Tidak hanya jangan dihafal, sekali lagi jangan dihafal ya. Sekali lagi saya mengingatkan, saudara kalau memahami sesuatu itu jangan dihafal. Tapi dipahami betul, tidak usah dihafal, suatu saat akan mengerti ya. Kemudian seterusnya yaitu tentang kadar air tanah. Proses evaporasi akan menurun bila mana kadar air tanah rendah. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, menurun. Artinya itu evaporasinya menurun. Ya. Yang diuapkan itu ya energi kinetis saja yang dilepas. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah panas laten. Apa itu panas laten? Yaitu panas yang digunakan atau yang tersimpan di dalam uap air. Ataupun dikatakan bahwa ya, di sini semakin tinggi kandungan energi dalam air, maka semakin mudah air mengalami proses evaporasi. Artinya apa? Jadi masih ingat penjelasan saya pada awal-awal ya. Jadi kalau air pada suhu 50 derajat dibandingkan dengan volume yang sama ya. Satunya itu suhu awalnya itu 50 derajat, kemudian satunya itu 25 derajat. Maka yang cepat ataupun mengalami proses evaporasi itu adalah air yang mempunyai suhu awal 50 derajat. Ya, toh? Jadi energi ataupun panas yang dalam air tersebut mempengaruhi cepatnya proses evaporasi terjadi. Ya. Ataupun panas laten ini seringkali dinyatakan bahwa panas yang dibutuhkan untuk mengubah 1 gram air dalam keadaan normal pada suhu 100 derajat Celcius menjadi 1 gram uap air pada suhu yang sama. Nah, itu namanya panas laten. Ya. Ataupun kalau kemarin sudah saya singgung bahwa panas laten itu, ya, panas laten itu rumusnya L sama dengan ya 596,6 dikurangi 0,556 kali TA. Ya. Itu panas laten. Ya, simbolnya panas laten itu L besar gitu ya. Tuh. Nah itu. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada yang bertanya ataupun ada yang kurang paham. Nanti sedikit saya ulang. Atau saya jelaskan lagi. Ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada Pak, saya lanjutkan aja. Ya, Saya mau tanya tadi, Pak, yang Iya, Mas Isa. awal-awal. ya. Tadi inersi neto itu apa, Pak? Ya, energi neto. Energi neto Iya. adalah energi dari radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi. Ya, masih ingat
pada pertemuan 2 minggu yang lalu bahwa sinar matahari dari puncak atmosfer masuk ataupun berjalan ataupun menuju ke permukaan bumi itu mengalami proses kan, diserap, dipantulkan, dikonveksikan, ditransmisikan, macam-macam prosesnya. Sehingga yang tersisa itu namanya neto. Jadi yang tersisa betul-betul sampai ke permukaan bumi ini tidak lagi sama dengan di puncak atmosfer, akan tapi tinggal berapa persen gitu. Ya. Itulah yang disebut sebagai radiasi neto. Yaitu radiasi yang betul-betul sudah disaring ya di udara ataupun di atmosfer, di troposfer, sehingga sisanya ya, cuma sedikit. Artinya itulah sisanya ini diberi nama radiasi neto atau RN, net radiation. Nah, energi ataupun sinar yang sampai katakanlah katakanlah sebagai RN ini, tentunya itulah yang digunakan langsung dalam proses naik turunnya suhu, kemudian digunakan untuk proses pemanasan suhu udara ya, dan juga suhu tanah, dan juga proses evaporasi ataupun evapotranspirasi. Ya. Demikian pula karena kecil yaitu pada tanaman, yaitu proses fotosintesis atau metabolisme tanaman. Ya. Nah, disitulah makanya radiasi neto ini itu sebagai standar. Jadi radiasi neto ini secara langsung ya ataupun tidak langsung digunakan dalam proses-proses alam di permukaan bumi. Yang secara langsung yaitu digunakan untuk naik turunnya suhu udara dan tanah serta untuk proses evaporasi. Ya, seringkali saya ulang-ulang dan juga proses fotosintesis tanaman. Dan secara tidak langsung itu adalah digunakan dalam proses fisika alam yaitu proses misalnya saja perubahan tekanan udara, terjadinya angin, ya, proses hujan, ya, terbentuknya awan dan macam-macam. Selain yang 3 ini, ya, itu. Maka dari itu memang saya sengaja menerangkan hari ini terakhir yaitu tentang evaporasi itu karena secara langsung dipengaruhi oleh energi neto atau energi yang bersih betul-betul yang sampai di permukaan bumi setelah mengalami proses di dalam atmosfer, terutama di troposfer. Ya, itu masih saya. Itu, paham ya? Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Mbak Tata mungkin ada pertanyaan. Iya Pak, tadi kan habis menjelaskan yang membentuk kabut, terus menyebutkan massa udara dingin turun ke bawah, terus gimana ya Pak? Di saya macet-macet. Oh gitu. Oh, Iya. Mbak Tata di mana sekarang? Di jauh dari Malang. Ini sinyalnya enggak pas ya. Oke, saya ulang. Iya Pak. Ya, gini. Nah, proses perjalanan, katakanlah terjadinya evaporasi dari suatu permukaan menuju ke atas, katakanlah terjadi proses konvergen, ya. Karena proses konvergen itu perjalanan massa udara menuju ke atas, artinya itu menjauhi, ya. Itu dalam perjalanannya itu akan selalu menemui titik embun atau juice point. Nah, keberadaan titik embun ini bisa dekat permukaan bumi, ya. Itu menyebabkan kabut, ya. Kemudian bisa saja titik embun ini jauh dari permukaan bumi itu sekitar 600 sampai 800 meter dari permukaan bumi. Itu terbentuk awan rendah, ya. Karena disitulah setiap massa udara yang ataupun dalam hal ini ada uap air di dalamnya, itu kalau menemui titik embun itu selalu terjadi proses kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi air, ya.
Itu. Apa itu yang dimaksudkan? Dan seterusnya, sehingga terjadi proses ataupun terbentuknya awan sedang dan awan tinggi itu karena sama prosesnya, tergantung pada letak di mana atau zona di mana udara itu berada atau dalam kondisi dew point atau titik embun, yaitu titik di mana uap air berubah menjadi cair atau titik air, ya. Itu. Mungkin itu yang Iya, ditanyakan, Mbak Tata? Ya. Iya, Pak. Oke, paham ya? Pak, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Mbak Putri, silakan. Ayo. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak, Ya. jika terjadi peningkatan suhu di iklim mikro, apakah ada dampak negatifnya, Pak, terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Terima kasih. Oke, itu secara luas, secara umum ya, tentunya ada dampak. Peningkatan suhu di sekitar tanaman, karena iklim mikro itu adalah iklim yang berada di sekitar tanaman, kan gitu ya. Memang peningkatan suhu di sekitar tanaman itu ada dampaknya. Dampaknya adalah, yang jelas adalah mempercepat proses metabolisme. Ya, apakah itu anabolisme maupun katabolisme. Ya. Baik respirasinya meningkat, evaporasinya meningkat, kemudian juga proses fotosintesis juga meningkat karena banyak tersedia energi. Ya. Nah, tetapi ya, peningkatan ini ada batasnya. Mulai dari suhu minimum sampai suhu maksimum. Kalau di atas suhu maksimum, tanaman ya wassalam, artinya itu mengalami kematian. Karena apa? Tanaman tumbuhnya itu dikendalikan ataupun mempunyai ring toleransi atau toleransi di dalam proses metabolisme. Jadi proses metabolisme tanaman itu mempunyai ring, yaitu suhu maksimum dan suhu minimum. Paling rendah pada suhu minimum itu juga berhenti, suhu maksimum juga berhenti, sama-sama berhentinya. Jadi semacam, ya katakan berhenti. Berhenti, rate-nya metabolisme itu berhenti. Fotosintesis juga berhenti, katabolisme, anabolisme berhenti. Ya. Dan juga mekanisme di dalam tubuh tanaman, katakan itu apakah dalam sel ataupun dalam sitoplasma termasuk respirasi, ya berhenti. Bukan berarti mati loh ya. Jadi tanaman kalau berhenti metabolismenya itu bukan berarti mati. Nah nanti kalau itu dinaikkan lagi ataupun turunkan lagi suhunya, mati itu, baru mati. Karena terjadi pembekuan dalam sitoplasma ataupun terjadi proses hidrolisis. Kalau suhunya terlalu panas, terjadi hidrolisis, ya. Terlalu dingin, itu terjadi pembekuan daripada sitoplasma dan tidak proses mati, metabolisme mati, respirasi tidak terjadi, ya mitokondria membeku, mati, berhenti, ya itu. Jadi memang ada hubungannya itu, ya. Jadi berapa setiap jenis tanaman itu berbeda-beda responnya. Artinya bahwa tidak sama. Maka dari itu, ya di dalam menghadapi katakanlah itu bagaimana membuat tanaman supaya katakanlah keringan ataupun pendinginan, dingin ya, pengaruh dingin. Itu tentunya melalui suatu pemuliaan. Ya, pemuliaan bagaimana ataupun melalui proses perubahan susunan gen atau mutagen menggunakan bahan-bahan yang bersifat mutagen, mutasi gen, susunan gen. Nah, sehingga disitulah tanaman akan kemungkinan mempunyai toleransi yang lebih jauh lagi, lebih luas lagi, lebih lebar lagi, sehingga tanaman mampu bertahan dalam kondisi kering maupun kondisi yang basah, ataupun kondisi dingin, ataupun kondisi yang panas sekali. Nah, gitu. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya aja, tempo hari mungkin sudah saya pernah singgung gitu ya, misalnya tingkat toleransi, ya, toleransi tanaman yang katakan daerah panas dari Afrika misalnya, ataupun katakan itu
apa ya, tanaman-tanaman gurun. Itu indikatornya kan daunnya tebal itu ya. Disitulah sebetulnya tingkat toleransinya tinggi terhadap panas. Tapi belum tentu dia mempunyai toleransi tinggi terhadap dingin atau suhu rendah. Ya, frost umpamanya itu. Misalnya kalau, lo kenapa demikian? Contohnya gini, di Brasil ataupun beberapa negara ya, yang mempunyai perkebunan kopi yang besar, itu kalau sudah terjadi frost, artinya itu terjadi, ya katakanlah itu ada es atau turun salju, itu semua daun itu akan, semua bunga itu akan gugur, rontok. Di sini aja tadi sudah saya sampaikan, embun pagi, ya itu aja pada ketinggian 700-800 itu aja, embun pagi yang tebal, katakanlah itu ada kabut ya, kabut pagi. Itu aja sudah, kalau di Indonesia sudah merontokkan bunga atau menggugurkan bunga kopi. Apalagi di daerah-daerah yang, ya tentunya daerah, misalnya daerah subtropis ya, ada kopi umpamanya itu di situ ada frost, jelas itu ya, bunga kopi ini akan gugur dan itu tidak akan terbentuk bunga lagi dalam tahun yang sama. Jadi 1 tahun 2 tahun lagi baru membentuk bunga. Sehingga dalam hal ini contoh semacam itu sebetulnya ada, seharusnya itu setiap jenis tanaman kopi misalnya aja, itu mempunyai, ada yang toleran terhadap kekeringan, ada toleran terhadap kedinginan, atau toleran terhadap loading, terhadap ya macam-macam, ada frost dan sebagainya. Itu seharusnya itu melalui pemuliaan. Nah, kalau dari segi iklim mikro tadi, apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pemanasan kebun secara terbatas. Ya. Itu bisa dilakukan. Sehingga menyelamatkan bunga yang muncul tidak terjadi gugur. Kalau bunga gugur tentunya itu, ya itu tadi, tidak panen. Ya. Itu salah satu contoh di lapangan. Yang kemarin saya sampaikan pada petani, akhirnya petani juga melakukan. Oh, makanya Pak, itu tetangga itu kok melakukan obong-obong, katakan itu membakar sampah ataupun membakar hijauan sehingga itu menghasilkan smoke. Nah, katanya menghasilkan apa ya? Beluk. Smoke itu beluk ya. apa itu smoke itu ya? Smoke ya. Asap. Terima kasih, Mbak. Asap ya. Smoke. Menghasilkan asap itu panas, sehingga itu akan meningkatkan ataupun mengusir suhu minimum, dew point dari kebun itu sehingga tidak terjadi kabut di situ. Nah ini salah satu contoh tadi yang saya terapkan kemarin saya sarankan ke petani itu. Di samping tadi keuntungannya juga menyeragamkan munculnya bunga ya secara serempak melalui asap tersebut. Pemberian asap di dalam kebun itu kalau di musim kemarau ataupun di tempat-tempat dataran rendah, proses pengasapan, katakanlah pengasapan secara alami ya, membakar sampah ya, itu dengan terbatas, katakanlah itu akan juga memacu proses pembungaan pada tanaman buah-buahan ya. Misalnya kalau pada waktu musim kemarau seperti ini kan kemarau menjelang hujan ya. Pada tengah-tengah kemarau tempoh hari beberapa bulan, katakan itu pada bulan Agustus, Juli, Agustus, ya mungkin awal September, itu kalau kita kalau pada beberapa jenis buah-buahan itu kan berbunga itu. Tapi kalau untuk memperbanyak bunganya pada bunga tersebut, itu harus memang digunakan ataupun dengan cara pengasapan tadi. Obong-obong sampah di bawah di dalam kebun tersebut sehingga menghasilkan banyak asap atau smoke, sehingga itu akan menstimulir, smoke ini akan menstimulir ataupun mendorong munculnya bunga pada beberapa jenis buah-buahan seperti mangga, rambutan, mungkin termasuk durian, itu ya. Disitulah sebetulnya itu teknologi itu, meskipun sederhana ya, sederhana. Itu praktis, itu enggak bayar, enggak apa, asalkan kita mau lakukan ya bisa dilakukan ya. Itu kembali. Jadi apa itu yang dimaksudkan Mbak Putri?
pertanyaan saya atau pertanyaan Pak Putri? Iya Pak, berarti kita harus mengusahakan itu supaya suhunya itu tidak terlalu minimum, bahkan tidak terlalu maksimum gitu ya Pak? Ya, di antara kalau kita mengatur suhunya itu nggak bisa memang. Tapi memang kita harus menanam tanaman-tanaman yang kalau tanaman tropis di asli tropis ditanam di tropis ini sebetulnya tidak masalah. Jadi tidak akan mengalami proses stres karena kekeringan dan juga kedinginan yang berlebihan. Ya dingin tapi tidak mati, diem. Nah, tapi nanti tumbuh lagi gitu ya. Ataupun stres panas diem dia, tanaman itu menyesuaikan. Kemudian baru nanti kalau suhunya sudah turun atau tidak panas lagi, dia mulai aktivitas lagi. Jadi jangan khawatir kalau tanaman di asli tropis ini mengalami stres kemudian mati. Sebetulnya kalau terjadi seperti itu ya sejak dulu itu terseleksi tanaman-tanaman yang di tropis ini mati, sudah punah. Nah sekarang yang ada tanaman yang ada sekarang ini itu sebetulnya sudah banyak mengalami adaptasi terutama terhadap perubahan iklim. Ya. Sehingga disitulah tanaman saat ini itu sebetulnya lebih toleran terhadap perubahan-perubahan kondisi, apakah itu cekaman terhadap suhu rendah maupun cekaman terhadap suhu tinggi. Ataupun ya katakanlah panas maupun dingin yang terjadi di tropis ini. Bahkan sampai pada ketinggian 1000 umpamanya terjadi kabut terus-menerus, apakah itu harus tentunya di situ juga nanti timbul jenis-jenis kopi umpamanya itu yang akan toleran terhadap jenis kabut ya. Sehingga tidak lagi mengalami gugur daun gugur bunga ya yang merugikan petani gitu. Itulah sebetulnya tanaman itu akan beradaptasi gitu ya. Oke itu ya Mbak. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Terima kasih Pak. Silakan Mbak Dian, mungkin ada pertanyaan? Iya Pak. Mohon maaf, saya kurang paham di bagian permukaan ini Pak. Tadi kan lahan air saja dibandingkan dengan lahan air yang diisi tanaman itu kan lebih cepat prosesnya di lahan air yang diisi tanaman. Ya. Nah, lahan air yang diisi tanaman dibandingkan dengan lahan tanah yang diisi tanaman juga itu lebih cepat mana Pak? Soalnya kan sama-sama terjadi evaporasi dan transpirasi. Itu perbandingan antara lahan atau permukaan air, Mbak? Iya Pak, berarti permukaan air sama yang lahan tanah. Sama-sama lahan di- tanah. Beda, Iya. strukturnya agak beda, Mbak. Kalau membandingkan itu harus sama. Misalnya gini, lahan yang tidak ada tanamannya dengan lahan yang ada tanamannya itu bisa dibandingkan, ya. Karena setiap jenis lahan itu kan nggak sama, ataupun susunannya, katakanlah strukturnya kan nggak sama antara lahan dengan air, ya toh. Maka dari itu di dalam membandingkan itu memang medianya harus sama. Misalnya aja, saya membandingkan air satu bak dengan luasan yang sama dengan bak lain yang luasnya yang sama juga, tapi satunya saya isi tanaman dan satunya tidak. Itu laju evaporasinya bisa dibandingkan. Tapi kalau misalnya luasan permukaan sama tapi medianya nggak sama, misalnya satunya, ini luas lahan 1 meter persegi, ini luas air 1 meter persegi juga permukaannya, apakah itu bisa dibandingkan? Ya jelas beda dong. Tidak usah dibandingkan aja sudah beda, karena prosesnya sudah beda. Artinya apa? Di dalam proses penguapan air itu lewat proses difusi. Tapi kalau di dalam tanah itu lewat proses konduksi. Nah itu sudah beda. Pasti beda nilainya, gitu loh ya. Meskipun itu sama-sama gundulnya. Katakan itu permukaan air saja, kemudian ini permukaan tanah saja. Itu sudah beda. Ya. Nilainya sudah beda. Ya. Itu apakah itu yang dimaksudkan, Mbak? Iya Pak. Dan kalau misal sama-sama di tanah, cuma kan tanah ini Pak berbeda-beda jenisnya. Nah itu bagaimana Pak? Ya tentunya cenderung secara umum bahwa tanah gundul ataupun tidak tanaman yang katakanlah sebaliknya pada tanah yang ada vegetasi itu nilai evapotranspirasi, namanya evapotranspirasi itu adalah lahan yang bervegetasi. Kalau pada lahan biasa itu namanya hanya evaporasi saja. Gitu. Dan nilai evapotranspirasi itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan
nilai evaporasi saja. Jadi kesimpulannya, ya, pada tanah yang tidak ada tanamannya dibandingkan dengan tanah yang ada tanamannya, maka nilai evaporasi itu lebih besar pada lahan yang ada tanamannya. Mengapa demikian? Ya, tadi sudah saya singgung, artinya sudah ada alasan bahwa di situ permukaan lahan tanah juga mengalami proses evaporasi. Nah, permukaan tanaman juga mengalami proses transpirasi, gitu. Sehingga permukaannya lebih luas pada lahan yang ada tanamannya. Sehingga disitulah nilai evapotranspirasi itu lebih besar dibandingkan dengan nilai evaporasi pada tanah. Itu pada tanah gundul ya maksudnya. Itu apa itu yang dimaksudkan? Nah, maksud saya kalau misal diisi tanaman semuanya, Pak. Diisi tanaman tergantung dari jenis, tergantung dari permukaannya, luasnya sama ya, pokoknya luasnya sama. Yang nggak sama apanya? Jenis tanahnya. Jenis tanahnya ya beda dong. Karena apa? Tapi secara umum ya, sebetulnya tergantung hanya sebagai terbesar apa ya, sebagian besar itu tergantung pada kandungan air, apakah itu memenuhi kapasitas lapang atau tidak. Jadi kriteria meskipun berbagai jenis tanah, ya meskipun berbagai jenis tanah kan banyak ya. Kadang-kadang katakanlah itu sama-sama 1 meter. Oh ini jenis tanah aluvial, ini jenis tanah liat, sama-sama tertutup rapat. Apakah itu bagaimana rate respirasinya? Ya, itu yang dimasukkan. Nah, tentunya tergantung pada kandungan air tanah. Kalau sama-sama kapasitas lapang, itu nilainya sama. Ya, jadi kalau sama-sama kedua-duanya ini mempunyai kandungan kapasitas lapang, airnya dalam tanah tersebut dalam kondisi kapasitas lapang, ya sama-sama kapasitas lapang, maka rate evapotranspirasinya itu sama. Karena apa? Sama-sama statnya dalam kondisi kapasitas lapang. Ya. Tapi kalau ini yang aluvial, jenis aluvial itu di bawah kapasitas lapang, sudah beda. Meskipun itu berbeda jenis tanahnya. Tapi kalau berbeda jenis tanahnya, tapi kandungan airnya itu sama, itu rate-nya sama. Karena bertitik tolak pada status air di dalam tanah. Gitu loh ya. Ya itu yang paham dengan apa yang saya sampaikan. Iya berarti itu Pak ya, kapasitas lapangnya sama atau tidak? Ya, kapasitas lapang. Jadi ataupun tadi saya katakan itu tergantung pada status air di dalam tanah. Apakah di bawah atau pada kapasitas lapang. Ya, itu loh. Itu yang menentukan. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Rama, Mbak Dinda, silakan, Mbak Dinda. Ini Pak, saya ingin bertanya, fata morgana tadi itu energi kinetis yang gimana Pak tadi? Yang mana? Yang tadi fata morgana kan tadi dijelaskan. Oh ya. Yang energi kinetis tadi yang tidak ada air itu maksudnya gimana Pak? Ya, gini Mbak. Kalau di dalam tanah, kalau kita tahu bahwa yang merubah, katakanlah yang menggerakkan molekul-molekul air di atas suatu permukaan, katakanlah itu apakah permukaan vegetasi atau permukaan tanah atau permukaan air, itu sama. Itu adalah energi kinetis. Ya. Tapi kalau nggak ada airnya, ya energi kinetis itu sendiri yang lepas ke permukaan, katakanlah lepas ke atmosfer. Jadi kelihatan seperti air gitu. Jadi tidak ada air yang dibawa oleh dalam proses pemanasan tersebut. Ya. Jadi kalau tidak ada air di dalam tanah, yang kelihatan tuh hanya seperti katakanlah bayangan air. Ya itulah yang disebut sebagai lepasnya energi kinetis ke permukaan tanah. Ya, ataupun lepasnya permukaan vegetasi. Kalau vegetasi tidak seberapa kelihatan ya, tapi yang jelas itu pada permukaan lahan ataupun permukaan aspal gitu ya, jalan yang padat tidak ada airnya. Kalau aspal itu kan nggak ada airnya ya, itu kan kering itu, ya toh, itu jelas kelihatan. Jadi kalau panas itu
seperti air, bayangan air itu bergerak ke atas. Coba lihat itu kalau siang hari. Ya. Itu seperti bayangan air bergerak ke atas. Itulah sebetulnya ya sering kita itu di dalam fisikal atau istilah-istilah lain dikatakan sebagai fata morgana. Fata morgana tidak lain adalah lepasnya energi kinetis ke udara ataupun ke atmosfer dari suatu permukaan. Karena tidak ada air. Kalau tidak ada air, nah energi kinetis ini disimpan di dalam molekul tersebut berupa panas laten. Kan gitu, ya? Iya Pak, paham Pak. Oke, Mbak Dinda, terima Terima kasih. kasih, Pak. Oke, saya kira gitu. Oke, waktunya tinggal 7 menit, 8 menit, ya. Oh iya Pak, izin bertanya, untuk tugas yang pengganti UTS itu diketik atau ditulis apa terserah kayak kemarin Pak? Ya, terserah aja lah. Kalau nggak punya, tentunya semua punya laptop ya, tapi belum tentu punya ini ya, punya apa. Tapi tulis tangan nggak apa-apa. Tulis tangan nggak apa, diketik nggak apa-apa, Mbak Dinda. Silakan Ya, aja, jadi teman. terserah ya, Diterima Pak, aja ya. Jadi yang penting menyerahkan tugas. Itu betul. Iya Pak. Ya, Iya, Pak. terima kasih Terima Mbak kasih. Dinda. Terima kasih. Iya, Pak. Yang lain, aku satu pertanyaan lagi mungkin. Mau bertanya, Pak. Mas Rafa, silakan. Untuk yang tadi kan sebelum menginjak poin nomor 7 itu kan ada Bapak bilang kadar air tinggi, evaporasi cepat. Apa betul, Pak? Sebelum nomor 7. Iya. Di akhir-akhir tadi. Kadar air tinggi, evaporasi cepat gitu. Oh, kadar air tanah ya. Proses evaporasi akan menurun bila mana kadar air tanah rendah. Ya ini. Oh, iya Pak. Ya, jadi proses evaporasi itu akan menurun, ya, rate-nya akan menurun, ya, bila mana kadar air tanah rendah. Artinya apa? Kalau tanah kering, itu respirasinya itu nggak ada. Kan diukur dari berapa volume air yang hilang, ya toh? Kalau nggak ada air, ya nggak ada evaporasi kan gitu. Nilainya akan rendah itu. Ya. Iya Mas Rafa. Iya Pak. Coba aja itu dicamkan ya. Kata-kata ini agak menjebak ya. Artinya itu pengertiannya mungkin bisa menimbulkan berbeda. Tapi kita coba mencari titik temu. Gini. Suatu saat tanah itu ada yang mengandung air dan ada yang mengandung air dan tidak. Tentunya kata-kata proses evaporasi akan menurun. Prosesnya akan menurun bila mana kadar air tanah rendah. Artinya apa? Artinya berapa jumlah air yang diuapkan itu kecil. Karena di dalam tanah tidak ada air. Yang diuapkan berupa ya bukan air lagi, tapi fata morgana ataupun energi kinetis tadi lepas ke udara. Ya. Kita tahu bahwa satuan daripada evaporasi ya, ini hubungannya dengan satuan ya. Evaporasi kan satuannya berapa volume air, gitu. Coba itu ya. Kata-kata volume air, tapi bukan volume air, ya, tapi dilihat dari berapa milimeter air per hari, kan gitu ya. Itu akhirnya kalau dikonversi menjadi volume air kan, iya. Coba nanti dihitung ya. Di dalam tugas nanti coba dibuktikan ya. Bahwa 1 mm evaporasi itu identik dengan atau sama dengan 1 liter air dalam setiap 1 meter persegi. Itu coba dihitung nanti ataupun dibuktikan ya. Saya cek nanti. Ya. Itu jadi kembali ke satuan. Jadi meskipun banyak energi yang lepas, itu tidak termasuk evaporasi. Jadi yang dimaksud evaporasi itu adalah perubahan air menjadi cair atau cairan menjadi uap air ini dalam setiap satuan luas lahan. Nah, satuannya apa? Meter persegi, ya toh? Meter persegi permukaannya. Tapi berapa volumenya per meter persegi ini yang hilang? Kan gitu loh. Maksudnya di situ. Jadi berapa volume air yang hilang akibat katakanlah
katakanlah pergi ke udara, katakanlah berubah menjadi uap air dalam setiap 1 meter persegi permukaan lahan itu. Paham? Coba catat itu ya, jangan dihafal itu. Saudara belum paham itu ternyata. Ya, Mas apa? Ya, baik, Pak. Oke. Paham dengan apa yang saya sampaikan? Jadi cobalah kembali kalau itu dihubungkan dengan pengertian satuannya, yaitu katakanlah evaporasi itu pengertiannya bagaimana satuannya? Oh, satuannya milimeter ataupun inci atau 1 sentimeter boleh itu. 1 meter boleh itu. Ya. 1 senti, 1 desi, 1 ya boleh itu. Nah, umumnya adalah secara umum kalau di lapangan itu 1 milimeter atau 1 inci. Ya, atau dalam bentuk inci ataupun milimeter. Ya, itu menunjukkan tinggi air dalam luasan 1 meter persegi ataupun volumenya adalah 1 liter kalau 1 milimeter itu. Ya. Paham ya? Iya Pak, paham Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mohon maaf ini tinggal 1 menit. Saya kira saya akhiri sekian aja. Jadi tolong dipahami betul. Nanti kalau ada curah hujan diterangkan oleh Bu Siska. Nanti tolong saudara sudah paham betul tentang satuan curah hujan. Ya, sama itu ya, sama yang diterima dan yang keluar gitu aja. Itu bedanya cuma di situ aja ya. Oke, sampai ketemu pada kesempatan lain. Tolong diselesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan jamnya. Jangan molor ya. Kalau molor saya tidak terima. Mohon maaf, saya katakan bahwa itu. Anggap aja ini ujian ataupun anggap aja ini UTS, aturannya sama, yaitu siapa yang duluan menyelesaikan ya silakan itu diselesaikan. Kalau sampai ya saya tunggu sampai di minggu depan. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin ada kekurangan dari saya. Kita insya Allah ketemu lagi pada kesempatan lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.